Di samping itu juga halaman parkir Bapak itu kurang luas. Bagaimana problemnya? Ya tentunya kan kemarin itu pelabuhan yang pertama itu kan ada di sebelah timur. Ya. Jadi ada lokasi-lokasi. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya berada di Nusa Penida dan kebetulan ketemu dengan dua tokoh Batu Nunggul ini, Pertama adalah penyarikan bendesa dalam set Bapak Dewa Gede Arda yang sebelah kiri saya. Yang kedua Bapak Perbekal Desa Batu Nunggul, Pak Ketut Sulatra. Kita akan ingin ngobrol-ngobrol mengenai pembangunan di daerah Batu Nunggul khususnya, sehingga masyarakat, baik masyarakat Nusa Penida, Kelungkung, dan Bali pada umumnya bisa memahami apa problem beliau dalam membangun desa. Sebagaimana kita ketahui, Nusa Penida sekarang menjadi objek turis yang cukup terkenal, dan kebetulan saya tadi keliling-keliling di sejumlah pura, banyak turis asing sudah berkeliaran di Nusa Penida semenjak objek wisata kita di Bali dibuka setelah kita mengalami COVID selama 2 tahun. Baik, kita akan berbicara dengan Pak Penyarikan dulu. Bagaimana penanganan bendesa adat Bapak di sini setelah Pak Gubernur memberikan perhatian khusus kepada desa-desa adat di Bali, Pak, termasuk di Kelungkung barangkali. Ya, terima kasih. Semenjak adanya bantuan untuk desa adat, terutama dengan bantuan dana semesta berencana ini, sangat membantu terutama dalam, agak keras dikit Pak biar enak. Sangat membantu sekali dalam pelaksanaan program-program desa adat, terutama sesuai dengan juknis prioritas-prioritas yang diutamakan untuk memberdayakan manusia, yaitu yang dalam tingkat Dihitikaranaya, Pawongan, Pelemahan, dan Pariangan itu sesuai dengan program dari Bapak Gubernur, sangat membantu sekali. Adanya bantuan seperti itu yang kita laksanakan, dan kita selalu melaksanakan apa yang sesuai dengan program beliau gitu. Jadi dengan perhatian sekarang sudah ada Perda Perda mengenai pembinaan desa adat di Batu Nunggul. Apalagi gini Pak, kemarin kan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu kami di salah satu pura Kayangan 3, pura dalam, ada kebakaran. Jadi bantuannya secara langsung dari Pak Gubernur sendiri, membantu dalam bentuk bantuan bangunan fisik itu. Itu sangat terima kasih sekali kami selaku desa adat dalam satu Nunggul, karena pemerhatian dari Pak Gubernur cukup luar biasa terhadap desa adat kami. Dan sekarang adalah adanya pembangunan pelabuhan Seketika Emas di sini yang secara lingkup berada di lingkungan widangan desa adat. Nah, dari pihak balai sudah mempercayakan terutama dalam pengelolaan parkir. Parkir sudah dikelola oleh desa adat untuk mengelola tentang kenyamanan dan kenyamanan lalu lintas daripada di pelabuhan itu sendiri gitu. Jadi secara real pelabuhan itu di bawah desa adat. Tidak, gimana artinya sudah ada kerjasamanya dari pihak balai yang memberikan kerjasama memandatkan desa adat untuk mengelola parkir di wilayah pelabuhan itu. Parkir. Parkir. Tapi saya lihat kebetulan kemarin saya sudah 2 kali ke sini Pak dalam sebulan ini. Saya lihat agak ruwet itu lalu lintasnya. Di samping itu juga halaman parkir Bapak itu kurang luas. Bagaimana problemnya? Ya tentunya kan kemarin itu pelabuhan yang pertama itu kan ada di sebelah timur. Jadi ada lokasi-lokasi daerah-daerah yang tempat
dekat pura dalam itu digunakan sebagai bahan parkir, juga ada di sebelah kalau memang pas ada crowded untuk tamu banyak itu kan. Iya. Nah jadi banyak lahan seperti lapangan umum digunakan, tentunya kita tidak sampai ke sana istilahnya memungut untuk distribusinya gitu. Iya. Jadi pengelolaannya sebatas di wilayah pelabuhan saja gitu. Oh begitu. Jadi kalau misalnya ada kemacetan ataupun ada pembeludakan tamu yang datang berkunjung, misalkan kemarin itu ada hari libur, itu kan itu ada cuti bersama. Nah, kami dari pihak desa adat melibatkan dari pihak Bakamda. Bakamda itu tahun lalu dibentuk oleh Bapak Gubernur sendiri, adalah Badan Keamanan Desa Adat. Jadi bukan pecalang. Jadi ya, yang mengurusi tentang wilayah atau tentang kegiatan-kegiatan sosial seperti tamu, apapun kegiatan-kegiatan sosial di luar kegiatan ritual adat itu. Oh begitu. Ya. Terus jumlah warga Pak sebagai warga desa adat, desa Pekraman lah, berapa Pak jumlahnya di Kalau di Batu Nungul? jumlah yang aktif, jadi yang aktif yang masih artinya yang ada di sini. Iya, iya. Sekarang ini tercatat kemarin sekitar 244 kakak. 244 kakak yang aktif. Jumlah orangnya? Jumlah orang. Ya, kalau keseluruhannya kan ini ada yang warga kami merantau. Merantaunya ada yang di daerah Bali, di luar Bali, bahkan di Sumatera juga ada. Kalau terhitung kisaran 700-an dia. Pak, melihat dampak pariwisata yang Pak alami sebagai warga desa adat ya di Nusa Penida umumnya dan di Batu Nungul pada khususnya. Dampaknya bagaimana pariwisata kita? Ya, kalau dampaknya sih saya mengingatkan ini perkembangannya baru ini setelah pasca pandemi ini dan betul. Sekarang udah pas pandemi ya luar biasa sekali, artinya membantu dari pihak perekonomian warga-warga sekitarnya. Iya. Jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya. Jadi kan dari pihak warga kami terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti jadi tenaga kerja karyawan ataupun jadi ASN atau yang lainnya kan bisa dia bergelut di bidang pariwisata sebagai pelaku ataupun kegiatan-kegiatan yang membantu untuk perekonomian mereka sendiri. Iya. Saya pernah dengar bahwa gubernur memberdayakan desa adat itu adalah untuk membantu juga wilayah yang dimiliki oleh Perbekal ya, oleh kepala desa. Kerjasama Pak dengan Perbekal di daerah ini bagaimana? Ya tentunya kami dari pihak desa adat selalu bekerjasama dengan artinya dengan pihak Perbekal, Bapak Bekal sendiri. Kerjaan ada terutama dalam ada program-program beliau juga selalu melibatkan bendesa adat terutama sendiri. Adapun program tentu selama ini bendesa selalu diundang. Kan di sini di Perbekal di desa Batu Nungul dinas kami kan ada 3 bendesa. Oh gitu ya. Oke. Jadi saling kita mengisi. Begitu juga kalaupun kita ada masalah, misalkan adalah kemarin ada kasus-kasus tertentu di wilayah adat yang tidak bisa diselesaikan, tentu selalu kita koordinasi dengan pihak desa dinas. Ya, misalkan contoh ada sengketa tanah PKD, itu selalu kita harus koordinasi sebelum. Di daerah Bapak wilayah desa adat tuh banyak tanah pemerintah ya? Banyak ya? Pernah diminta untuk apa kepada Pak Gubernur atau kepada Pak Bupati? Mungkin belum sih ada. Belum. Kemarin cuma yang tanah PKD itu bekas eksnya rumah sekolah SMP Widyase. Itu kita gunakan kantor LPD. LPD itu milik desa adat. Desa adat sendiri. Kita diajukan di Bupati. Pak penyarikan. Saya akan menuju Pak Perbekal sekarang. Batu Nungul, Pak Ketut Sulatra. Pak Tut, dengan diberdayakan desa adat ini oleh Pak Gubernur Koster sekarang, di mana ya diberikan honor saya kira ya, termasuk penyarikan juga ada honor dan sebagainya. Kalau Perbekal sih lebih dulu menerima gaji apalah istilahnya. Apa yang Pak alami dalam memajukan desa dinas itu Pak? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Tentunya dinamika sebagai Perbekal itu memang
Ya, kalau dibilang itu menarik juga Pak sebenarnya. menarik, ya. Karena yang kita hadapi ini kan sekarang ini kan kita mau wilayahi ada 2 wilayah Pak, di mana Iya, satu sisi desa adat secara adat, satu sisi secara kedinasan Pak. Ini. Iya. Nah bersyukurlah dengan adanya Perda Pak Gubernur tentang desa adat itu, ini agak mengurangi beban daripada desa dinas itu sendiri, karena pertanggungjawab pengelolaan desa adat itu kan sekarang diberikan kewenangan untuk desa adat itu sendiri Ya, yang mengelola adat, seperti ya. dana BKK Desa Pak. adat, Kalau, ya, betul. iya, kalau dulu kan masih desa dinas Ya, yang mengaturnya semua Pak, sekarang kan langsung ke desa adatnya untuk pengelolaan itu. Yang kedua, ini lebih apa namanya Pak ya, desa adat itu kan lebih fokus ketika mereka diberikan ruang untuk mengurus dirinya sendiri kan begitu. Iya. Perlu saya sampaikan juga Pak, kita ini kebetulan seperti yang sampaikan tadi, kita ada 3 desa adat Pak, yang mana yang kita 3 desa adat. Ya, yang pertama ada desa adat Setre Dalam Batu Nunggu, Ya, desa adat Kutapang, dan desa adat Batu Mulapan. Jadi di bawah keperbekalan Pak ada 3 desa Ada adat. 3 membawahi 10 banjar Pak. Oh iya, iya. Kalau dusunnya 4. Oh iya, Ya, oke. dusunnya 4. Nah, Oke. dari sana ya mungkin kita desa dinas lebih fokus kepada infrastruktur dan pelayanan publik Pak, karena Betul, kita sudah ya. tidak lagi mengurus, walaupun dalam konteksnya tetap menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa dinas, Betul, ya. baik dalam pembinaan adat, agama, sosial Ya. budaya Pak kan, Ya, masih ya. tetap, tetapi agak berkurang lah Pak kan gitu ya. Ya, ke sifat-sifat yang niskala itu kan diserahkan ke Iya, desa adat. iya, Nah, benar-benar. nah, kasarnya begitulah. Iya, iya benar. Terus Pak, lanjut Pak. Mungkin tantangan-tantangan kita adalah bagaimana kita sekarang ini menyatukan visi dan misi kita Pak. Karena Ya. terus terang kan dinas dengan adat itu kan dari struktur ininya kan sudah beda Pak sebenarnya. Betul. Tetapi desa dinas mewilayahi desa adat, tetapi desa adat kan bagian dari desa dinas kan begitu Pak. Kan beda. Oke. Tetapi kita masuk ke ruang yang berbeda juga Pak nantinya di sana. Iya. Ya. Tentunya ini kalau kita tidak ada sepemahaman dengan desa adat, tentunya kan terjadi konflik Pak. Betul. Nah ini yang bangun beberapa hal, termasuk komunikasi juga Pak terkait dengan persoalan-persoalan adat. Kita juga bangun komunikasi dengan adat, mendorong mereka, apalagi sekarang kan desa adat dituntut untuk mandiri Pak ya, Betul. di bidang ekonomi. Iya. Dengan dibentuknya BUMDA di masing-masing desa adat. Kita Desa dorong adat, desa sekali. dinas punya BUMDes ya. Nah, Iya. bagaimana ini tidak terjadi konflik? Nah, ini yang sedang kita bicarakan juga Pak terkait dengan Betul, ya. bagaimana sistemnya, biar semua ada yang menjadi pendapatan daerah, desa itu menjadi benar-benar terorganisir Pak, tidak ada yang konflik nantinya ke depan. Nah, karena kita tahu sendiri Pak, banyak sekali sekarang itu ada konflik antara desa adat dengan desa dinas terkait dengan kewilayahan. Betul. Ya, nah ini yang kita Bahkan antar desa adat juga sering ya, ada, terjadi bukan Pak. dengan dinas Iya, saja. karena sekarang kan berlomba-lomba lah Pak begitu kan, berlomba-lomba untuk mencari anggaplah Iya. pendapatan desa adat Iya, kan begitu. Nah syukurlah di desa kami Pak, komunikasi kita terjalin bagus, walaupun ada beberapa problem, tetapi kita dengan duduk bersama itu kita bisa menyelesaikan Ya. persoalan-persoalan. Boleh dijelaskan problem-problem yang Pak alami Pak. Pak terbuka aja di sini. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga dengar nanti Ya. apa Ya. yang kita bicarakan hari. Gubernur Iya. bisa dengar sehingga beliau tidak, oh ya saya bangga gini, tapi ternyata ada problem di bawah gitu. Iya. Bisa, silakan Pak. Problem itu terkait dengan kemarin kan ada wacana, memang sudah disampaikan tadi sedikit Ya. kan oleh desa adat terkait dengan pengelolaan pelabuhan, yang mana menurut saya sendiri kemarin kurang tepat karena tidak ada melibatkan daripada desa adat, desa dinasnya dulu terkait dengan adanya kerjasama terkait dengan pengelolaan parkir. Tapi kita justru dapatnya pemberitahuan dari desa adat malahan. Bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah. Ini yang kami agak sayangkan sekali. Iya. Tidak adanya komunikasi. Kita tidak mempersoalkan itu Pak sebenarnya sepanjang tetapi kan mekanisme yang kita persoalkan. Seharusnya kan sebelum ini ada pentender atau apalah atau kerjasama, seharusnya kan itu walaupun secara
kewilayahan desa adat ada di sana, desa dinas juga kan ada juga di sana di dalamnya. Kenapa kok kita tidak didudukkan bersama dulu? Ya. Nah, itu kita hanya menyayangkan itu aja. Ya, Tapi kemarin mungkin pelaksanaannya di bawah begitu Pak. Iya. Padahal gubernur sudah balik mengatakan, saya sudah dengar langsung juga, desa adat dan desa dinas itu bekerja sama memajukan rakyatnya. Iya. Ya, Nah, itu problem-problem seperti tadi itu mestinya tidak perlu Iya. ada. Tapi syukurlah kami kan ada komunikasi bagus dengan Iya, desa iya. adat, Pak. Cuma kita yang tadi itulah ya, artinya komunikasi kok justru kita tahunya justru dari berdesanya desa adatnya bukan dari dinas kan begitu. Pak. Kita juga berharap Pak dengan adanya segitiga emas ini, pelabuhan yang ada di wilayah kita, Ya. tentunya kan tidak semua sesuai dengan perencanaan. Kita lihat Pak ya, contoh sekarang problem yang kita hadapi adalah masalah tata ruangnya Pak. Artinya ruang. ya pelabuhan itu kan ada pendukung-pendukung Pak, seperti sarana jalan terobosan dan lain sebagainya, kan itu kan belum dipikirkan. Yang kedua masalah parkir juga, ini kan masalah kredit sekali Pak, karena kita belajar dengan tahun-tahun waktu rame Pak, tahun 2019 itu Pak. Iya. Itu kan di Nusa Penida kan pelabuhan itu pecah, artinya ada yang di Sampalan, ada yang di Buyu dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu pun macetnya luar biasa Pak. Nah, Sekalipun sudah banyak masih iya. macet ya. Kalau kalau ini umpamanya terkonsentrasi di Sampalan semua, Iya. bisa dibayangkan Pak kan begitu. Iya, iya, iya. Nah, itu yang kedua, ya, tidak adanya pelabuhan pun sudah macet sebenarnya Pak untuk hari-hari tertentu. Karena kita kan di Batu Nunggul ini Pak, di desa Batu Nunggul ini termasuk kota lah, kota kecamatan. Ada Kota kecamatan. ya, ada komplek perkantoran yang dekat dengan pelabuhan, ada pasar Pak. Nah, sudah itu ada pura di sana dekat, yang suatu waktu dia ada kegiatan ada ngaben dan lain sebagainya, kan itu kan juga harus kita perhitungkan juga Pak. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan itu semua bisa diatasi. Oke, ada solusi enggak yang perlu diusulkan kepada pemerintah, baik ke kabupaten, ke provinsi dan lain sebagainya? Solusi saya adalah bagaimana membuat jalan alternatif Pak. Jalan alternatif yang bisa membuka akses nanti. Tapi lahannya ada di sana. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang di, Oh, iya. di pemerintah kabupaten kan di sana. Iya, karena, iya, kabupaten. karena semua kalau umpamanya keluar di depan kecamatan itu Pak, yang rasa kredit sekali. Iya, betul, keluar masuk di sana. Ya, kalau Keluar umpamanya ngambil ke timur Pak, lewat Sitre, Ah. di sana itu kan akses adat juga di sana ada. Iya. Ya, yang saya takutkan nanti adanya konflik. Nah, artinya konflik kepentingan lah Pak. aset desa adat kan bisa ditukar dengan aset pemerintah nanti. Iya. umpamanya. Diambil itu ke timur, kemudian diganti dengan tanah lain kan bisa. Iya. Nah, itu yang kita harapkan, jangan sampai kemudian nanti adanya pelabuhan ini justru yang kita harapkan yang nyaman-nyaman Pak, justrunya malah ada konflik nanti. Kita tidak maukan itu Pak, bahkan kita Iya, sangat iya. mendukung sekali lah pembangunan ini. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi, kabupaten juga memperhatikan bahwa pelabuhan ini luar biasa manfaatnya sebetulnya. Tapi sekarang ada masalah. Kan aneh kalau Nusa Penida apa istilahnya kredit atau macet ya aneh saya dengar. Kalau Jakarta macet ya wajar lah, Denpasar macet ya wajar lah. Tapi kalau sampai Nusa Penida istilahnya macet itu luar biasa bagi saya itu. Sedikit saya tambahkan, Pak. Sebenarnya banyak loh jalan-jalan. Ini kan ada banyak jalan terobosan yang bisa difungsikan kalau memang itu benar-benar dikelola. Bahkan dulu kan pernah saya dengar ada wacana jalan lingkar Nusa Penida. Oh gitu ya. Kayaknya itu adalah sebuah solusi yang bisa dijadikan pemecahan masalah Pak untuk kekreditan yang ada di Nusa Penida. Iya. Karena kita tahu sendiri ya jalan Nusa Penida kecil-kecil sekali Pak. Oh ya betul. Iya, kecil-kecil sekali. Kecil, Nah, sangat ini yang kecil. menambah lagi ya beban daripada apa namanya kemacetan itu kan. Iya, iya, oke. Oke, yang lain saya ingin tanya mengenai sekarang kan pemerintah Bali juga menangani sampah di sumbernya masing-masing gitu. Kira-kira kan itu urusan desa dinas ya, bukan adat ya. Ada juga. Adat ya, yang mungkin kebanyakan dinas saya lihat. Bagaimana Pak di daerah Pak? Kalau sesuai dengan Perda, Ya. itu kan desa adat juga bertanggung jawab. Iya. Tapi kami kemarin duduk bersama karena kalau semua dibebankan desa adat, mereka ini kan belum siap juga Pak. Iya. Belum siap, terkait juga masalah dana juga kan. Dengan dana yang begitu entah seberapa harus semuanya diurus kayaknya. Nah akhirnya kami lah kesepakatan kemarin lah dinas lah yang mengambil alih itu.
Oh, gitu. Jadi kita yang menangani terkait dengan sampah-sampah yang ada di warga. Tahun kemarin per 2021 kami sudah sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita sudah langsung bekerja untuk membangun TPS 3R, walaupun sangat sederhana Pak, karena kita anggaran juga Pak di dana desa kan tidak sebegitu banyak dana. Nah itu. Dan ini penanganan sudah kita lakukan, bahkan kita sudah mampu mengelola Pak. Dari selama ini di pasar Mentigi itu kan banyak sampah buah, sisa-sisa buah yang dulu menjadi problem kan. Nah, kita sekarang manfaatkan menjadi sebuah produk Pak, yang kita hasilkan menjadi sebuah produk pupuk cair yang kita sudah pasarkan, pupuk cair. Dan teknologinya sudah ada. Kita memakai teknologi yang sederhana Pak. Ya, karena kita kemarin kan ya belajar secara otodidak lah, sampai itu ada teman-teman dari komunitas juga membantu memperkenalkan suatu alat untuk cara mengolah itu. Ya, kita harapan kita ke depan ya pemerintah juga yang memperhatikan lah kami ketika kami begitu serius menangani tentang sampah ini, seharusnya kami didampingi juga lah, difasilitasi bagaimana biar kami bisa lebih semangat dalam penanganan ini, karena kami yakin Pak setelah kita jalan ini ternyata kan dari sampah itu bisa menghasilkan nilai tambah. Bahkan tadi kita Pak bilang minta difasilitasi. Yang kurang masih apanya sebetulnya? Yang kurang, yang Pak kurang, yang perlu bantuan dari pemerintah atau dari pihak lain apa? Yang pertama adalah yang jelas tenaga Pak. SDM kita kan masih rendah kan. Kita tentu harus pendampingan dari dinas terkait bagaimana mengolah sampah itu menjadi sebuah produk yang benar-benar bermanfaat. Karena dalam konsep TPS 3R itu kan begitu Pak, pengolahan sampah menjadi daur ulang dan lain sebagainya kan begitu. Yang kedua terkait dengan sarana prasarana Pak. Kami sempat juga dulu tahun kemarin mengajukan terkait dengan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R Pak. Tetapi terkendala sampai sekarang belum, mungkin karena anggaran yang belum ada Pak, kita juga belum tahu bahkan. Di sini kita juga berharap banyak lah nanti ke depan pemerintah lebih memperhatikan lah, karena kita Pak terus terang di Nusa Penida ini Batu Nunggul ini adalah desa termasuk kota kecamatan yang dimana Batu Nunggul ini memiliki dampak sampah itu ke depannya yang luar biasa, karena kita ada komplek perkantoran, ada pelabuhan sekarang Pak, belum ada pasarnya lagi di sana kan begitu, ada tempat umum. Nah ini ke depannya akan menjadi masalah besar buat desa Batu Nunggul. Nah dari sanalah saya belajar bagaimana kita berpikir ke depannya biar sampah ini tidak lagi masalah. Apalagi sekarang di Kabupaten Kelungkung Pak sudah tidak membolehkan kita membawa sampah itu ke TPA. Harus sampah itu dikelola di sumbernya langsung. Di sumber masing-masing. Pak Kal, saya ingin tahu ini kan pusat kota lah di Nusa Penida ya, Batu Nunggul ini. Kira-kira masyarakat Pak yang berpendidikan tinggi itu sudah berapa persen ya? Bisa nggak dijelaskan? Berpendidikan tinggi maupun setingkat SMA ke atas lah. Berapa persen? Kalau bisa Pak jelas secara umum SDM aja. kita yang berpendidikan di atas SMA itu sekitar 25% Pak, ada Pak. 75%. 25%. 25%. Ya, itu cuma kembali bahasanya ya kami sebenarnya meyakinkan anak-anak ini untuk diajak untuk membangun desa ini masih belum maksimal Pak, karena banyak kendala juga terkait. Jadi mereka ada di mana sekarang? Ini mencar Pak, ada yang di perantauan, banyak yang di daratan ya, banyak di daratan ya. Ya karena terkait dengan susahnya juga mereka kembali untuk mencari kerja itu susah. Hanya tergantung dengan pariwisata Pak. Ya betul. Jadi mata pencarian penduduk Bapak selain pariwisata apa ya? Kita di sini Pak pertanian itu 60%. 60%. Itu 30% itu nelayan Pak. 30% nelayan. Kalau dulu memang banyak sekali, hampir 60% nelayan, termasuk dengan petani rumput laut. Dengan adanya pariwisata kemarin banyak yang beralih Pak. Itu. Tapi sisanya itu ada yang pedagang, ada yang PNS, ada buruh juga. Ada buruh juga Pak. Sekarang khusus nelayan Pak, nelayan yang 30% itu sudah alat-alatnya sudah modern atau masih yang konvensional? Nah ini
ini yang perlu agak menarik juga perlu dibahas ini Pak. Ini nelayan kami sini masih nelayan tradisional Pak. Tradisional. Masih tradisional yang mana mereka masih memakai sistem apalah kalau kami nyebut ini kan manual lah, pakai Manual. pancing dan jaring ya. Iya. Ya, artinya alat yang sederhana lah begitu kan. Karena mereka terkendala masalah modal juga Pak, gitu kan, modal. Sekarang kan biaya melaut itu kan tinggi sekali Pak. Betul. Apalagi ditambah dengan harga BBM Harga yang BBM meningkat. naik, Ya. Nah, ini menyulitkan mereka juga untuk melaut. Yang ditambah lagi kan hasil tangkapan Pak yang jadi masalah buat mereka. Kadang-kadang ketika ikan tuh banyak, harga tuh anjlok Pak, Turun. karena diolah oleh tengkulak. Di Indonesia kan Iya. sektor manapun begitu, Iya. Pak. Petani juga sama saja. Jadi kesejahteraan mereka kan jadi kurang Pak sebenarnya. Tetapi iya. ada satu hal yang menarik Pak yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana mendukung daripada nelayan-nelayan kami ini biar bisa melaut dengan nyaman. Ini ada kendala Pak di kita Iya, di sini terkait Pak bisa lihat lagi di pantai kami itu kan panjang Pak. Itu ketika mereka melaut dengan pasang surut seperti sekarang ini, kalau mereka sendiri tidak bisa melaut Pak, mereka harus bergerombol karena harus mendorong jukung itu dengan iya, berat yang betul. lumayan Pak. Iya, iya. Itu. Nah, jadi harapan mereka adalah bagaimana pemerintah berperan di sini. Seperti perizinan Pak, karena mereka sudah sempat mengajukan perizinan kemarin, tetapi belum ada tanggapan terkait dengan keinginan mereka membuat jalur jukung Pak. Kalau kami sebut dengan Khusus jalur jukung. ya. Itu kedalaman 1,5 meter dengan lebar sekitar 5 meter Pak. Oh. Nah, jadi ketika mereka turun dari bibir pantai ini langsung langsung melaut. Sekarang kan dia harus manggul Pak. Iya, iya, Dengan betul. panjang sekitar 10 meter lah, 100 meter, 80 meter lah sampai ke ada yang 100 meter, ada yang 80 meter. Iya, iya. Nah, ini mereka sangat mengharapkan perizinannya Pak. Kalau mamanya bisa biar mereka bisa lebih leluasa. Kalau perizinan kan sebetulnya bisa saja. Mungkin dana untuk proyek itu yang tidak ada. Ya, nah ini kalau mamanya bisa dengan sekarang saya hadir di sini mudah-mudahan terketul lah Pak Gubernur siapa yang punya ini, karena kita jangan berbicara dengan pariwisata saja Pak, kan ada banyak juga Betul ya. seperti pertanian juga Pak, pertanian kan juga harus kita genjot. Nah, kita kan ingin mengalihkan pariwisata juga ke bidang-bidang. Karena dan ternyata Pak kemarin COVID itu yang bisa bertahan itu adalah mereka Pak. Betul Pak. Ya, Di Bali ekonomi bisa. yang UMKM bergerak di kita, Pak. pertanian, Betul. di nelayan, di rumput laut sudah mulai sekarang Pak bergerak kan, itu kan mereka Saya bisa kira Pak bertahan. Gubernur juga inginnya begitu. Iya. Jadi jangan tergantung dengan pariwisata saja. Sekalipun kita juga tidak boleh anti dengan pariwisata kan begitu. Ya, benar-benar. Oke, saya kembali ke Pak Penyarikan Bene Sadat. Gairah masyarakat Pak dari segi ini skala itu bagaimana ya dengan mulai hidupnya pariwisata setelah kita ya bangkrut lah selama 2 tahun. Mulai ada upacara-upacara ngaben, misalnya upacara manten dan lain sebagainya yang bisa menarik wisatawan juga gitu. Ya, selama pandemi kemarin itu kegiatan ritual di adat itu sebenarnya sudah berjalan. Tetap seperti program-program mereka sudah rencanakan, misalkan ada Karya Ngersigana. Tapi kan terbatas. Cuma sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan atau berapapun kelonggaran orang-orang yang harus hadir bisa itu tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Nah, kebetulan saat ini kami karena sudah hampir 6 tahun sudah tidak melaksanakan. Memang ada program dari warga Kerama Desa Adat dalam Satu Patenunggu untuk melaksanakan upacara ngaben. Nah, kebetulan nanti tahun depan ini rencananya kami akan melaksanakan acara ngaben secara massal yang dihandle oleh desa sendiri dengan upaya-upaya bagaimana cara meringankan Kerama itu sendiri. Untuk kegiatan ritual yang mendesak saat ini, nah kebetulan ini rencananya lagi 1 bulan ini, kalau salah bulan Juli. Jadi kita akan mengadakan Karya Ngersigana. Karya apa? Karya Ngersigana terkait dengan adanya ini pariangan paling baru karena pasca kebakaran
Jadi Biayanya berapa Pak? biayanya kini masih belum dihitung. dihitung, kita reka-reka saja dulu nih. Kita sesuai dengan rencana besok kita akan kita perjuru sama Mas Rati menghadap ke dia. Jadi dudun-dudunnya seperti apa acaranya, nanti kita yang jelas dana itu akan dibebankan pada krama masing-masing. Nah, selama ini kita sudah ambil urunan sih Pak. Jadi sesuai dengan masukan. Jadi per krama, setiap krama aktif atau krama mipil dan krama aktif dikenakan 100.000 per gitu. per 100.000 per kepala. Kan Beratnya tidak begitu banyak. iya, itu karena situasi keadaan seperti ini. Bagaimana cara membantu krama dan dan nanti kalau seandainya bagi krama yang sudah mumpuni, yang mapan, itu kan kami berharap sih ada punya dari mereka sendiri. Selama ini kan gitu Pak, dalam pariangan, dalam bentuk fisik, bantuan-bantuan pembangunan sama di Kayangan 3 itu kan, sama di Perdalem atau yang lainnya, banyak juga sih dari ada yang kerama yang sudah mapan kehidupannya selalu membantu. Kita punya Kayangan 3, upacara-upacara itu masih urunan warganya apa sudah dibiayai oleh kalau Kayangan 3 ini kan ada sih kita anggarkan dari program di bantuan dana semesta berencana itu kita anggarkan untuk Kayangan 3 ini kebetulan kami sendiri perjuru juga membuat merencanakan RKT-nya kemarin ini jadi adalah suplesi untuk pendanaan untuk kegiatan-kegiatan feodalan di Pura Kayangan 3 itu sendiri. Nah, kebetulan juga ada dari pihak kita punya pararem tentang Umayi Jagat Pak. Umayi Jagat itu dibebankan pada kerama-kerama tamiu dan tamu. Jadi yang ada di bidangan desa adat dalam sektor Batu Nunggul kita kenakan dia per bulan. Jadi itu dana-dana itu digunakan untuk mensuplai kegiatan-kegiatan ritual seperti di sini kan di desa adat saya ada 2 banjar yang sering tiap tahunnya itu mengadakan ngadegang karena punya pelawatan. Jadi ngadegang Betara Tirta di seluruh Kayangan Jagat di Indonesia ditinggikan dan dana itu dipergunakan untuk membantu mereka untuk melaksanakan itu. Baik, saya kira cukup ya. Saudara sekalian, saya kira itu perbincangan kita dengan 2 tokoh di Batu Nunggul. Pertama penyarikan desa adat, yang kedua dengan Pak Kepala Desa, Pak Perbekal. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan saya yakin Nusa Penida khususnya Batu Nunggul akan menjadi daerah yang maju karena turisme sudah mulai berkembang semenjak sudah dibuka objek-objek wisata di seluruh Bali termasuk Nusa Penida. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan promo Santi Pak. Om Santi. Om.